datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Preciosa Alnasa Fajanitra, dosen mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Dalam video ini saya akan menyampaikan topik terkait isu-isu dasar etika komunikasi. Jadi Richard L. Johanneson membahas isu-isu tentang etika komunikasi ini dalam buku yang berjudul Ethics in Human Communication. Dalam kesempatan ini kita akan mengeksplorasi beberapa isu dasar yang dibahas pada buku tersebut ya teman-teman. Nah, kita akan mulai pembahasan terkait isu-isu dasar etika ini dari kriteria yang digunakan untuk menilai perilaku etis. Seberapa absolut seharusnya kriteria tersebut atau seberapa relatif atau fleksibel? Dan biasanya pilihannya ini bukan di antara standar absolut atau yang sangat relatif, melainkan standar apa yang relatif sampai batas tertentu dan ini terikat konteks. Kemudian, apakah standar-standar etika ini bervariasi untuk komunikasi pada berbagai bidang, misalnya bidang periklanan, pendidikan, hukum, politik, dan agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Jürgen Rush berpendapat bahwa tidak ada seperangkat aturan tunggal yang dapat mengendalikan komunikasi. Hal tersebut tergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai melalui proses komunikasi tersebut. Lalu Rush juga menawarkan aturan etika untuk konteks yang berbeda-beda. Ia menyarankan standar etika yang dapat diaplikasikan pada bidang-bidang yang berbeda, yaitu pertama ada komunikasi yang interpretif, manipulatif yang bersifat menasehati bagi para pengiklan, ahli propaganda, dan ahli hubungan masyarakat atau public relations. Kedua, ada komunikasi representasional, yaitu yang ditujukan bagi para ilmuwan. Lalu ada komunikasi politik, ini misalnya bagi pemerintah. Terakhir, komunikasi pribadi, yaitu bagi para individu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait the end as justification of means, atau tujuan sebagai justifikasi cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan mendasar pada bagian ini yaitu dalam menilai etika komunikasi, apakah tujuan membenarkan cara yang digunakan untuk mencapainya? Jadi sejumlah akademisi telah memperingatkan kita bahwa cara-cara komunikasi dapat menyebabkan dampak yang kumulatif dan berpengaruh terhadap pemikiran khalayak serta kebiasaan dalam mengambil suatu keputusan. Ini terlepas dari tujuan komunikator dan juga sebagai tambahan dari tujuan yang hendak dicapai oleh komunikator tersebut. Jadi memang kita harus betul-betul mempertimbangkan antara tujuan dan cara-cara yang digunakannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang etika dalam berbohong, etika berbohong atau ethics of lying. Sejak kecil sepertinya sebagian besar dari kita sudah diajarkan bahwa berbohong itu adalah hal yang buruk dan kejujuran merupakan hal yang baik. Tapi kemudian pertanyaannya, adakah kebohongan yang dibenarkan secara etis? Nah, ada beragam pendapat terkait hal tersebut. Charles Fried, seorang filsuf kontemporer, berpendapat bahwa berbohong itu selalu merupakan hal yang salah. Karena ini memperlihatkan perlakuan tidak hormat terhadap manusia lainnya yang memiliki kemampuan untuk membuat penilaian rasional dan membuat pilihan-pilihan yang bebas serta intensional atau dengan sengaja. Nah, tapi di sisi lain, seorang utilitarian yang bernama Carl Wellman mengamati bahwa dalam konteks berbohong, aturan yang paling berguna atau bermanfaat untuk dimiliki masyarakat manapun itu tidak sesederhana berbohong adalah sesuatu yang selalu salah, melainkan lebih ke arah berbohong itu salah kecuali untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau demi tidak menyakiti perasaan seseorang atas permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak penting atau tidak begitu penting. Selanjutnya ada juga isu tentang ghostwriter. Teman-teman, menulis sebagai salah satu keterampilan dasar komunikasi juga tidak lepas dari pembahasan etika. Isu ini dapat dikaitkan dengan ghostwriting atau ya orangnya disebut dengan ghostwriter. Ghostwriter atau penulis bayangan adalah pengarang atau penulis yang dibayar untuk menulis atas nama orang lain.
Kemudian, apakah seorang komunikator dapat dianggap melanggar etika jika ia menggunakan jasa ghostwriter? Contohnya yaitu pada suatu situasi ketika seorang tokoh publik atau public figure yang akan melakukan pidato dan dia menggunakan jasa ghostwriter untuk menulis naskah pidato tersebut. Dia tidak menulisnya secara mandiri. Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menilai permasalahan etika dalam situasi ini. Yang pertama terkait dengan tujuan dan kesadaran audiens. Jadi, apa tujuan dari komunikator? Dan bagaimana tingkat kesadaran atau awareness dari para audiensnya? Dalam konteks ini kita perlu mempertimbangkan apakah audiens menyadari bahwa pembicara beberapa di antaranya mungkin menggunakan jasa ghostwriter dalam membuat naskah yang mereka presentasikan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apakah komunikator memanfaatkan ghostwriter untuk membuat dirinya tampak memiliki kualitas yang sebenarnya tidak ia miliki? Misalnya sebetulnya komunikator ini kurang menguasai bidang yang ia bicarakan dalam pidatonya. Namun karena naskah pidatonya ditulis dengan sangat baik oleh ghostwriter, kemudian ia pun jadi dianggap sebagai ahli pada bidang tersebut. Nah, ini etis atau tidak menurut teman-teman? Lalu ketiga, apa peran komunikator tersebut dan apa saja lingkungan sekitarnya? Keempat, sejauh mana komunikator secara aktif berpartisipasi di dalam penulisan pesan? Apakah misalnya komunikator atau tokoh yang akan melakukan pidato tersebut ikut terlibat aktif dalam proses riset dalam membuat suatu naskah pidato? Apakah ia juga menyumbang gagasan yang substansial pada proses penulisannya? Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah komunikator mau bertanggung jawab atas pesan yang ia sampaikan? Karena naskah ini disampaikan atas nama komunikator tersebut, maka seharusnya dialah yang bertanggung jawab atas pesan yang ia sampaikan, meskipun naskah pidatonya ditulis oleh seorang ghostwriter. Lalu isu lainnya tentang etika komunikasi juga mencakup tentang kerahasiaan. Menurut Cicely Bock, segala sesuatu ini dapat menjadi rahasia selama hal tersebut secara sengaja disembunyikan. Bock juga memandang rahasia ini lebih kepada secara netral, yaitu bahwa tidak semua rahasia itu salah dan tidak semua rahasia membutuhkan justifikasi atau pembenaran. Jadi agak berbeda dengan berbohong ya. Dalam menganalisis kerahasiaan, Bock menjelaskan dua asumsi. Pertama, kesetaraan sebagai sebuah prinsip. Apapun kendali atas kerahasiaan dan keterbukaan yang dianggap sah bagi beberapa individu seharusnya berlaku juga untuk semua orang. Jadi tidak hanya berlaku untuk sebagian orang saja. Asumsi yang kedua yaitu keinginan terhadap kontrol individu secara parsial atas tingkat kerahasiaan dan keterbukaan tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kontrol individu atas rahasia yang intim dan pribadi ini diperlukan untuk melindungi hal-hal seperti identitas pribadi, rencana-rencana dan tindakan, serta kepemilikan. Contohnya ketika seseorang ingin merahasiakan tanggal lahir dan alamat karena merasa khawatir kalau sewaktu-waktu data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita bisa secara parsial kemudian memilih mana data yang kita bagi, mana yang tidak. Kemudian pada bahasan selanjutnya ada tentang tanggung jawab etis dari penerima atau receivers. Nah, receivers ini adalah penerima pesan yang bisa juga diistilahkan sebagai komunikan atau halayak. Dalam proses komunikasi, penerima pesan seolah hanya memiliki sedikit tanggung jawab etika. Ini jika komunikator memandang mereka sebagai pihak yang pasif, serta menerima pendapat dan gagasan itu tidak secara kritis. Namun sebetulnya kalau komunikasi kemudian dilihat sebagai suatu transaksi, maka baik pengirim maupun penerima pesan memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi tersebut. Gambaran penerima sebagai partisipan yang aktif ini dapat menghadirkan sejumlah tanggung jawab ya teman-teman. Terdapat dua tanggung jawab utama yang perlu dimiliki. Pertama yaitu reasoned skepticism atau yang dapat ditranslasikan sebagai skeptisisme yang rasional. Lalu yang kedua, umpan balik yang tepat atau appropriate feedback.
Skeptisisme rasional ini dapat dilihat sebagai keseimbangan antara menjadi penerima pesan yang sangat-sangat terbuka pemikirannya atau sangat-sangat tertutup. Nah, kita harus melatih kemampuan kita untuk dapat secara aktif memaknai, menganalisis, serta menilai sesuatu. Jadi, tidak menerima hal-hal itu begitu saja, pesan begitu saja. Lalu sebagai partisipan dalam komunikasi yang aktif, kita juga harus dapat memberikan feedback yang sesuai kepada pengirim pesan atau komunikator. Selain itu, kita juga harus menilai jenis feedback seperti apa sih yang sesuai untuk subjek, khalayak, dan situasi atau kesempatan tertentu. Misalnya di beberapa acara diskusi, mungkin kita tidak bisa mengajukan pertanyaan langsung ya begitu saja, karena ada alokasi waktu khusus untuk sesi tanya jawab. Bahasan terakhir yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait etika internet. Kehadiran teknologi baru khususnya di bidang komunikasi juga turut membawa permasalahan etika. Seorang ahli yang bernama Thomas Cooper menjelaskan tentang 40 isu etika utama yang relevan dengan teknologi baru untuk komunikasi selama beberapa dekade terakhir. Nah, di antara isu-isu tersebut, teman-teman terdapat 4 isu yang terkait secara langsung dengan internet, yaitu ada dehumanisasi, penipuan, privasi pribadi, serta kesempatan yang adil dan setara. Pertama terkait dehumanisasi. Dehumanisasi ini yaitu ketika seseorang memperlakukan orang lain itu secara tidak hormat atau tidak manusiawi. Jadi anonimitas pengirim pesan di internet dapat membuat komunikasi ini menjadi lebih terbuka dan jujur dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Namun di sisi lain, anonimitas juga dapat memfasilitasi terjadinya hinaan yang rasis, pelecehan seksual, dan kurangnya mempertimbangkan perasaan orang lain secara umum. Sebagai contoh, mungkin teman-teman juga sering melihat ya, di media sosial kita bisa menemukan komentar-komentar yang berisi penghinaan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu penipuan atau deception. Ini merupakan perilaku-perilaku seperti menutupi identitas pengirim pesan, berpura-pura menjadi orang lain, plagiarisme, menyajikan sumber-sumber data yang keliru, berbohong, dan memanipulasi gambar secara digital untuk membuat kesan yang keliru. Jadi dengan sengaja misalnya mengedit ya, menyunting suatu gambar, memanipulasi supaya bisa menimbulkan kesan yang salah terhadap suatu pihak. Ketiga, privasi pribadi. Privasi pribadi ini merupakan masalah etika dan hukum. Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu bagaimana kita dapat melindungi informasi pribadi tentang diri kita yang tersebar di internet. Jadi kita seharusnya juga bisa mengamati itu ya, melihat itu. Keempat yaitu kesempatan yang adil dan setara. Sebenarnya kesempatan yang adil dan setara untuk memanfaatkan sumber daya internet merupakan isu individu dan masyarakat. Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu sejauh mana pemanfaatan internet terhambat atau terhalangi oleh status ekonomi, gender, atau etnisitas seseorang. Padahal seharusnya tadi kita mendapatkan akses yang setara. Nah, demikianlah paparan dengan topik isu-isu dasar etika komunikasi. Untuk pendalaman materi, silakan simak buku rujukan dan bahan bacaan yang telah disampaikan. Sampai jumpa lagi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan paparan topik lainnya. Terima kasih.